hilang semua nikmat jika hati tak mengenal Allah. Bilang boleh, hilang semua nikmat jika hati tak mengenal Allah. Ini kan penting dalam odi. Kula ban sambian ni kah doa mungkin hafal kapi. Rabbana atina fid dunya. Kira nggak bareng. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina. Perhatikan doa nih ke Bapak Ibu sekalian. Lebih bagus etempeng doa na kuluban sambian si kadang cerita ke Allah. Contoh, ya Allah, kula terus soki ya Allah. Kula mon tetireng soki, kula ni ya Allah tero anak ka nana kana yatim, 1,000 anak yatim benare. Bagus na pantang doa ni ka. Ni kata bagus. Karena mon pas 1,000 na kana yatim benare enak kae, berarti sambian kan doa kita repaan mati kan. Apa karena mon tak mati kan tak yatim Pak Sutejo. Nah, ni kamu ni bini sa doa. Mon ke laki bahayaan boleh. Karena mau nepaan mati berarti paham bu tak ngagun. Oke. Nah, ini kebahaya nih. Jadi guluan sambian nikah doa bagus bisa potensi kali. Ya Allah, kula mau parengin kelar haji boleh ya Allah. Parengin andi punya boleh. Kula mau andi bisa boleh. Ustaz kak saya aja ke umroh ben kula ya Allah. Kan tanpa sadar pian doa ki kula tak sogi kan. Karena mun kula sogi kan tak kira umroh ki. Jadi kita ini kadang doa perkara si tepak merukul sambian, kadang kita beda kalerona. Karena doa mon kuluban bian doa tibi potensi kalero, potensi bahaya ke kuluban bian. Beda ni kisah nyata, beda orang alakoh ni ahli ibadah. Ni kata tangkeh ban orang sekun kabere ke timur numpak mobil. Matur ke Allah Gusti. Kula ni kan kupon ibadah juga ya Allah. Mak kula tak gelem numpak mobil. Oleh sana Pak Ari kita berak mobil, akhirnya keberok ke timur kiba ambulan. Kita kahajat nih. Beda orang ya Allah bila Gusti kula tero andi eceureun tapi tak usah lakunya. Numpak sepeda nabrak orang mati akhirnya yokom. Bila yokom ada tak usah. Nah, maka tengok panjenengan nih kan. Nah, jadi potensi doa nih kan. Maka para nabi dan rasul nika nabi panjenengan senang nyari doa sememang diajarkan di Allah nang Quran surah Al-Anbiya. Panjenengan muka surah Al-Anbiya baca. Banyak orang makin muka tak oni je bagaimana apa, dia baca. Di sana Bapak Ibu sekalian, beda orang sebi Allah nika iuji kalaben sake asmana Ayub alaihis salam. Nabi Ayub nih ya. Sebelum sakit, Nabi Ayub ni adalah seorang raja. Nabi ini kasih wajib kau ningin, sana apa jumlahnya? Sakami. Seteti raja hanya 4 orang. Dari si Sakami ini kan seteti orang soki hanya 4 orang. Pertama Daud alaihissalam sebagai raja. Nomor 2 Sulaiman alaihissalam. Nomor 3 Ayub. Nomor 4 Muhammad SAW sebagai khalifah. Nah, apaan yang gila? Daud, Sulaiman, Ayub, Muhammad. Seteti raja. Nabi Ayub nikah diperselisihkan di ulama tak masuk kategori rengsoki karena Nabi Ayub nikah pernah capok penyakit sakit sampai Nabi Ayub nikah bangkrut miskin. Sehingga kategori nomor 3 sebagian ulama yang mengategorikan orang kaya itu Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf dulu orang Palestina, anak keturunan dari Israel. Israel ni Bani Israel ngebom benih. Lamba beda orang asmana Israel. Israel nikah nama lain dari Yakub. Yakub nikah putrana Ishak. Ishak nikah putrana Ibrahim oleh Nabi Sarah. Yakub nikah adik majadi namanya Ismail. Ismail ini keturun ke bebet 29 generasi turunnya mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa anjan boleh diurut? Tahu nih boleh start kelopai lagi aku. Maka tak ajeng-ajeng ya.
Singkat Nabi Yakub nika ngakungin putra 12 orang. 12 orang putrana. Pertama namanya terakhirnya mana Bunyamin, kakaan Bunyaminnya mana Yusuf. Acarita Nabi Yusuf beda diabadikan di surah Yusuf sareng Allah. Wa idh qala Yusufu li abihi inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayah malemah abdi ngatela bintang dalam mimpi 11 diki ben bulan ben matahari ni ka sujud ke gula. Coba na aban anak, coba cerita ke tandretan ya. Karena setan remoson kok ben senyasta. Ternyata ekeding di tretan senai. Singkatnya Nabi Yusuf eka iri. Ternyata Nabi Yusuf eki beka hutan, ternyata ada baka hutan sabak kalem samor. Depak kalem samor Nabi Yusuf tolong ben orang musafir kala Nabi Yusuf eki beka Mesir. Depak ke Mesir jual Nabi Yusuf menjadi budaknya Zulaiha. Zulaiha ini ke andi lakeh. Lakeh ini ke seorang pembesar kerajaan. Seorang pembesar kerajaan kalau di Mesir dulu namanya Aziz. Badisanya Bapak Aziz kan tuh. Sabu. Badan marhum. Benih Pak Aziz kan tuh benih ya. Andi istri namanya Zulaiha, cantik luar biasa. Semesir dia paling cantik, suaminya impoten. Oh berat kelakuannya. Andi pembantunya Mani Yusuf dirawat dari sejak kecil sampai dewasa. Tergila-gila lah Zulaiha kepada Yusuf. Nyaman reng bini ngocok. Yuk mak Zulaiha roy. Mata akhir mikir, cuk pembantu ni saya kata roy. Kan? Akhir lebihnya ngeding Zulaiha tak berbicara, tak menjawab. Akhirnya mau beda acara, iundang kepi bagian kita tangke, saya acara eta, iundang. Acara apa? Makan-makan. Yusuf keluar. Sehingga Pak Sutejo ini keluar Yusuf lagi. Kan maksudnya. Paham sama jelas nih, kamu acara makan. Yusuf keluar Yusuf ngibe minuman. Si wanita saat itu waktu tepaan pada sinyeksek buah tanpa sadar esek-sek bergigi-gigiin. Dia mengatakan mahadha basyaron, dia benih manusia. In huwa illa malakum karim, monre malaikat tak ikresa. Baru Yusuf masuk oleh ke dalam ikres seperti dari gandang Yusuf. Karena dari gandang Yusuf akhirnya difitnah sama Zulaiha, Yusuf masuk penjara. Singkatnya Yusuf ketika di penjara menakwil mimpi. Singkatnya keparat tubi kerajaan, akhirnya Yusuf jadi menteri. Ketika yang soki Yusuf. Setelah Yusuf jadi menteri, akhirnya yang tuan akapi akumpul ke Mesir. Nah, saya tahan di sini. Saya kembalikan kepada yang awal. Nabi Sisoki pada 4. Ketika Nabi Ayub alaihissalam ngakungi putra, Pak ada yang mengatakan ulama 4 putranya. Kemudian istrinya, ada yang mengatakan istrinya 4. Tin kapi, Pak Sutejo. Tak ceremi kan. Hah? Pas Pak Kak Dinto, istrinya Kak Dinto hidup bersama Nabi Ayub alaihissalam. Ada yang mengatakan 18 tahun lamanya, ada yang mengatakan 25 tahun menjadi raja. Ketireng soki, banyak hartanya, diuji musibah bi Allah, hartanya hancur, anaknya meninggal, tinggal 1 istri. Mator di ini nah, rajin Nabi Ayub Kak, sambian nikah kan Nabi, mata minta ke Allah. Kan ajunan nika mun Nabi nika terima bi Allah doana. Pada guna Nabi Ayub engkau resakein kun oleh saare 2 hari 3 hari. Engkau minta ke Allah bila tang sake riya padah ben beresengko. Jadi mun la sake segemi tahun baru minta ke Allah. Mun ben kan lain. Bereseket tahun sake 3 hari. Elang saya ketahuan ni. Sakit ni kegungrunggu. Napa jangan? Napa salah na boleh ya Allah. Ingat tadi salah sekali. Nabi Ayub ni kan sakit, kemudian Nabi Ayub ni ka doa ke Allah diabadikan di Quran surah Al-Anbiya. Doa nabu ni kehebatnya Nabi Ayub.
Nabi saper orang soleh bektona sakit nih kebeni karena maksiat, karena diuji ya Allah. Doanya Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur. Panjenengan mentepa doa ke Allah, maka panjenengan ini kebekal diberi cepat di Allah. Banyak orang kaliru mangkena doa ke Allah. Beni doa tapi aku ket pas ke Allah. Ya Allah, bila aku nak saya baru saja. Ini beni doa nih, aku ket nih. Banyak orang ketika minta ke Allah bukan menstatuskan sebagai hamba, tapi menstatuskan sebagai raja yang enggak nyuruh kepada budaknya. Ya Allah, sembuhkan saya. Kalau saya tidak sembuh, awas. Nah, abah ni kan beda, ni kan boleh belajar tongku. Kan tak orang serius depan tanah, reng matur ni. Musim berkoh, mari nyek berkoh jemur, mari jemur. Pagede, oh jona, karena takut ojo pagede lem. Mari pagede lem ternyata terang, pagede luar boleh. Kan banyak bro. Mari kita keluar, rondem boleh, pagede lem boleh. Alin di bawah dia enggak nih kepangalak saja. Arah apa boleh? Kita kok cuma jogi aja. Aku kok main coba saja. Apa aja? Yampar saja saja. Burung tak boleh aja. Iya main coba aja. Ini tak bener, tak beres. Nah, ketika Nabi Ayub berdoa, Rabbi anni massaniyad durru. Doanya saya terjemah. Rabbi wahai Tuhanku. Dalam bahasa Arab, Nabi panjenengan maca Quran surah An-Nas. Allah menstatuskan dirinya sebagai Rabbun, sebagai Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas sebagai malik, ilahin nas sebagai ilah. Nabi Ayub ketika doa tak mengatakan ilahi, tak mengatakan ya malik, tapi mengatakan Rabbi. Napa artinya Rabbun? Rabbun ini kasih ngatur, si sayang, saya beri dengan penuh kecintaan ini ke Rabbunnya. Rabbi, saking terjemah secara detail, wahai Tuhan yang maha mengatur saya dengan penuh kecintaannya. Anni massaniyad durruh, ya Allah, sekarang saya sakit. Dalam sakit, kalau dibuka di surah Al-Baqarah, sakit itu ada 3 tingkatan. Sakit yang ringan itu bahasa Arabnya disebut dengan baksun namanya. Bukan bakso. Bakso saya deng bakso. Ini ke baksun namanya apa? Baksun. Nah, sehingga sakit yang ringan itu disebut dengan baksun. Makanya kalau sampean ke Arab, kalau pergi haji umroh, mun sampean tak sengaja numpak orang sampai akhirnya sesakit, jatuh orangnya, kalau dia masih kuat untuk menahan sakit itu, bahasa Arabnya la ba'sa. Tidak apa-apa. Nah, karena beda orang yang munpah ngajar bahasa Arab yang kunpah ngalak buku tibi, tidak bahasa Arabnya la. Apa bahasa Arabnya madza? Berarti tidak apa-apa, la madza. Tak ngerti tekan orang Arab nih. Jadi bukan la madza, tapi la ba'sa, tidak apa-apa. Yang kedua, sakit yang tingkatan yang sudah ngefek kepada fisik. Namanya dorok. Dorok itu sudah ngefek pada fisik sudah. Acelana tak maksimal, asujud tak maksimal. Kalau tingkatan yang paling tinggi itu zilzal namanya. Penyakit yang sampai menghunjam kepada jiwa sampai kosong. Itu zilzal namanya. Makanya nanti ketika hari kiamat itu orang kosong karena ikunjuk isi alam semesta di Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ikunjuk kepi semuanya, kosong orang itu. Nabi Ayub itu tingkatan kepada dorro, masaliyat durru. Ya Allah Tuhanku, aku sekarang sakit, sudah ngefek pada tubuh saya. Sebagian ulama tafsir ada yang menafsirkan, cuman ini diperselisihkan juga oleh ulama. Berdasar dibuakin penyakit nikah, intinya penyakit yang tidak akan pernah diderita oleh orang setelahnya, dan penyakit ini belum pernah diderita oleh orang sebelumnya. Jadi saking luar biasanya. Sampai sebagian ulama tafsir menafsir meskipun katanya tafsir Israiliyat, Nabi Ayub sakit ini kan sampai keluar belatung dari tubuhnya. Keluar belatung Nabi Ayub mereka halak belatung mulai satu. Katanya sakit, bagaimana sebab boleh diserngakan dari lapar. Nah, tapi ini diperselisihkan oleh ulama. Kenapa?
Karena seorang nabi tidak boleh punya aib yang terlalu besar untuk mengganggu kenabiannya. Karena mau sampai berdoaan kan terlalu jelek kebenaran. Nah, ini penafsiran ulama. Tapi yang jelas ulama sepakat penyakit nikah tak kira berdoa orang pernah sakit akasi Ayub. Jadi kuluban sampean mau sakit mangke, ini kaki asara Nabi Ayub lamba. Nabi Ayub, Nabi soleh, tak pernah salah ke Allah, baik ke keluarganya, dermawan, ahli ibadah, ketika sakit, tak aku ke Allah. Kuluban sampean, ibadah pas-pasan, benih Nabi, keturunan Nabi benih, ke masjid jarang, asadeka cerai, bila sakit, Gusti, salah nak kulun apa, salah kapi, Nah, ketika Nabi Ayub berdoa, uniknya Bapak Ibu sekalian, uniknya ini ketak minta beres Nabi Ayub. Beres itu bahasa Arabnya ketika meminta beres sembuh itu syifa, sembuh. Makanya pada rumah sakitnya mana syifa. Nabi Ayub tak minta ya Syafi isfini, tak minta sembuhkan saya, tidak. Mintanya Nabi Ayub wa anta arhamur. Di saat sakit Nabi Ayub berikrar, ya Allah, anta arhamur rahimin. Engkau ya Allah paling baiknya azat, paling baiknya Tuhan, dan engkau paling sayangnya Tuhan kepada hambanya. Katanya Nabi Ayub, ya Allah, sayangnya saya pada tubuh saya ini lebih sayang engkau kepada tubuh saya. Mata nikmat tadi ini. Cuk waktu sakit nikmat. Nabi Ayub ini waktu sakit masih nikmat menjalani hidup. Beda orang tak sakit tak nikmat tadi. Kenapa boleh pas sakit? Ya? Berarti kita ini tidak kenal kepada Allah. Itu yang pertama. Nabi Ayub meminta kepada Allah, Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur. Nah, hafal kapi insyaallah. Kuliah 15 menit pun tinggal 10 menit lagi. Nah, para awan. Yang kedua, doanya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus juga diabadikan doanya di Quran surah Al-Anbiya. Ketika Nabi Yunus itu masuk ke perut ikan paus, Nabi Yunus berdoa kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Reng matura apal kapi ini. Karena setiap bulan puasa baca. Kengkun kadang dari apa napa tura kalero. Napa? La ilaha illa antas subhana antas. Apa anta napa nasi atas nih jangan dulu. Subhanaka inni kuntum ya. Apa ini kuntum? Inni kuntum minat. Karena terlalu semangat la ilaha illa antas subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Jangan malaikat apa nasi atas dia jangan sepen. Tak artinya malaikat coba dulu. Perhatikan orang yang benar membaca doa ini setepak macam nikah dengan penuh peresapan hati dan keyakinan kepada Allah, langsung datang ayat setelahnya. Fastajabna, aku terima, aku kabulkan doanya, kata Allah. Dalam bahasa Arab, huruf ataf, kata sambung, kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab itu ada waw, banyak hurufnya, ada summa, ada fa. Mana biwaw, contoh, Ustadz masuk ke rumah Pak Sutejo, ini namanya Pak Mamang. Pak Mamang. Kalau pakai wow, bisa saja saya masuk 1 jam kemudian Pak Mamang. Bisa saja besok Pak Mamang. Itu ada jeda yang lama. Tapi kalau pakai fa Pak Mamang, maka Pak Mamang ketika saya masuk langsung Pak Mamang masuk. Di Al-Quran itu pakai fastajabna, pakai fa. Kenapa? Kalau orang benar baca doanya sama seperti Yunus mengharap kepada Allah, maka apapun yang terjadi pada orang ini, maka Allah akan kirimkan bantuan langsung seketika. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Uniknya, doa Nabi Yunus ini dibaca di dalam perut ikan, Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika Allah mengabulkan doanya, Allah tidak berfirman di Quran, aku selamatkan Yunus dari perut ikan. Bukan. Perut, bahasa Arabnya itu batnun. Batnun itu perut. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyelamatkan Yunus dari perut ikan paus. Kalau Allah selamatkan Yunus dari perut ikan paus, Nabi Yunus mati dia. Kenapa boleh?
Karena waktu mereka akan berikan paus, berdineng tengah atas malam. Benih siang, tengah atas malam. Mon pas iyo taak benikan paus, berdi tengah atas lem malam kan mati kia tas lem. Jadi yang diselamatkan oleh Allah itu bukan dikeluarkan dari perut ikan paus. Apa kata Allah? Fastajabna wa najjaynahu minal gham. Ghammi itu awan yang gelap, yang hitam pekat, yang menutupi sehingga dia berada dalam kegelapan yang penuh gelap. Yang dimaksud dengan gham, kegelapan yang penuh gelap. Kenapa kok disebut dengan kegelapan? Nabi Yunus bertemu dengan 3 kegelapan. Pertama, gelapnya malam. Karena lambak benih terang bulan betul kan. Kedua, gelapnya lautan yang dalam. Yang ketiga, gelapnya perut ikan. Paham ya? 3 kegelapan. Mon ikan paus nih kan, nengi berentah tak kira apa paus. Kenapa? Pendek gelu aing kurang dalam. Jadi harus dalam. Apa kata Allah? Aku selamatkan Yunus itu minal gham, dari kegelapan. Seakan-akan Allah ingin mengabarkan kepada kita yang membaca Quran. Kenapa kok kisahnya Nabi Yunus diabadikan di Quran? Kata Allah, hei manusia, aku berikan pedoman kepadamu, petunjuk kehidupan, yaitu Al-Quran. Yang mana isinya itu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di dalamnya tidak ada keraguan, pasti terbukti. Aku berikan tuntunan, kata Allah, baca doa Nabi Yunus alaihissalam ini dengan penuh keimanan, penghayatan hati yang kuat, resapi maknanya. Maka akan kuterima kamu doanya, sebagaimana aku kabulkan doa Yunus, akan kuselamatkan kamu dari kegelapan. Bisa saja dalam odi uluman bian nih kan. Mungkin Roma raja, tapi capo otang kan petang bah besar-besar. Iya. Rumah besar mau capo otang, capo tipu orang kan petang bah besar-besar. Tak on mana. Apa boleh pak kabar suami meninggal. Nah, tapi mon istri meninggal joran tak begitu petang bah. Tak begitu petang. Tapi mon kak tonton. Kak tonton. Karena insya Allah negara ini kesolehan semua. Baik, saya lanjutkan. Yang terakhir dari kisah yang saya sebutkan tadi, Nabi Yunus alaihissalam itu tidak minta dikeluarkan dari ikan paus. La ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Yang menguasai alam semesta ini Engkau, ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau, ya Allah. Artinya maha suci, yang dimaksud maha suci, Allah itu tidak pernah salah. Jadi ketika apapun yang terjadi ke kita, Allah itu tidak salah. Yang salah itu kita. Inni kuntu minal, aku yang salah ya Allah, Engkau tidak salah. Jadi versinya Nabi Yunus, aku salah ya Allah, ampuni saya. Inni kuntu minal zalimin. Karena Yunus alaihissalam mengagungkan Allah, Allah selamatkan. Nah, mari kita sekarang cara memahaminya dalam hidup ini, kita diulang-ulang setiap hari dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya Bismillahirrahmanirrahim? Allah Maha Pengasih, Allah Maha. Baik Bu, sampean kalau paham ini ya, fokus sebentar. Kalau sampean paham ini, apapun yang terjadi kepada sampean, sampean akan nikmat hidup. Orang nikmat itu bukan terletak di harta. Ini salahnya kita sekarang. Kita berpikir yang kaya itu nikmat. Padahal ada orang kaya di atas mobil, melihat orang yang bekerja di sawah itu, dia berpikir, enak ya seperti dia ngumpul sama keluarganya. Yang di mobil istrinya berdiri mana? Tak belum ketemu, kena tugas pindah. Katanya saya nangis sawah, nyaman ya sandi mobil. Keberak ke timur, mobilannya. Katanya si alako nyaman ya nggak reng juk neng kafe pagi lah kok rogokan can si kafe nyaman ya titi pegawai pagi lah mangkat anakku si kamu masih nyaman pak subuhnya nyaman senyaman nih kamu kita bapak ibu sekalian mun aromasah andi pangeran singatur kuluban sambian adalah Tuhan yang maha sayang. Siapa dia? Allah. Dengan menyebut namamu ya Allah Ar-Rahman,
yang maha subung sibung ada kan? Ar-Rahman yang maha pengasih. Baik, oleh ulama dibedakan ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ar-Rahman sifat Allah yang juga Allah tidak pilih kasih, baik kepada musuhnya ataupun kekasihnya. Apa maknanya Ar-Rahman? Pengasih. Allah nih kan tak pilih kasih dan Fir'aun ngaku pangeran, pasoki bi Allah, beri dunia. Bahkan kata ulama, Fir'aun nih tak pernah sakit sumurodin. Jadi koran orang yang peratu ke Allah, benih polan tak pernah sakit. Mun kuno koran tak peratu ke Allah tak pernah sakit, Fir'aun tak sakit sekali. Kencak tadi tu, lil mon benda yang sakit, aku tak Fir'aun bisa sampean. Ini benih. Nah, kemudian Nabi Sulaiman diberikan kekayaan oleh Allah. Nikah Ar-Rahman. Apa sifat Ar-Rahman itu? Yang maha pengasih. Apa yang dikasihi oleh Allah? Di dunia ini sifat Allah tidak pilih kasih semuanya. Perhatikan di, kuluban sampean letak salah paham dalam odi. Sampean mun bede pengemis datang ke compoan sampean minta 1.000 rupiah, rakyatnya beri tadi sampean. 1.000 rupiah saya minta, beri apa nan? Beri. Mun minta sampah ke rumah sampean diberi apa nan? Beri. Minta sampah, bede pengemis minta sampah beri apa nan? Sampah minta sampah. Pemulung minta sampah beri apa kan? Beri malah bunga sampean. Saya nggak laku beli boleh aja. Tapi mun anaan sampean minta sampah. Kata tanah, kira-kira sampean nyoronten anan bian minta sampah. Ikan TNC lain kan? Perhatikan Ki. Dunia dan seisinya ini bagi Allah itu sampah. Jadi kudu sampean kita gelengis tetangis, minta dunia, minta soki, anak sukses. Masalah hidup kehidupan dunia itu ke Allah sampah. Mungkin sampah mata beri Ustaz. Ketika tak diberi kepada kita, berarti itu tidak baik menurut Allah untuk kita. Faham ya? Nah, keng mangken nih katakan gue lagi ya. Jadi kan beri gitu kan gue nih kan. Mangken nih kebenyak orang yang nyari sampah dalam kehidupan. Paling cepat orang masuk surga bagi adalah orang miskin. Langsung ke surga. Kenapa? Tidak sehisap. Orang sesoki yang halal dihisap, yang haram diazab. Saya kaya, reng soki yang halal dihisap, ibitung gentung situ. Yang haram diazab. Nah, yang guluban biar ini kan tentu tak miskin lagi. Kita coba bagaimana. Ya. Kemudian yang terakhir Ar-Rahim, sifat Allah yang maha sayang. Apa yang dimaksud sayang? Perhatikan, sayangnya Allah akan diberikan kepada kekasih-kekasihnya, tidak diberikan kepada musuh-musuhnya. Kapan disebut dengan Ar-Rahim Allah? Ketika kita diberikan oleh Allah sempat baca Quran, sempat ngaji, sempat kompon majelis taklim seperti ini, sempat sholat. Itu sifat rahimnya Allah diberikan kepada kita. Kata Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bagi orang mun etakdir bi Allah, etakdir masuk surga. Mun umur anggaplah 70 tahun, selama 70 tahun miskin, sakit-sakitan, dibenci orang, pokoknya lengkap kau dina. Dengan penuh penderitaan, ketika kaki kanannya masuk surga, dia akan lupa segala kesengsaraan di dunia. Tapi orang munse dan itunya bermasalah, hidup dia nikmat 70 tahun, nyeting ke neraka 1 detik saja. Karena paling ringan nanti Pak Sutejo, ini kenyataan aku letak ke bola, karena kuluan biang mau ke tak orang ke surga, ke neraka. Yang ini ke bola malah hati-hati. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Innal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina, orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami akan dipegang ubun-ubunnya, akan dimasukkan ke neraka, dicelup, diangkat, dicelup, diangkat. Ini siksaannya. Kalau orang masuk neraka 1 detik saja, dia dipindahkan ke api dunia yang paling panas, dia akan nyenyak tidur dari saking dinginnya api dunia. Nah, jadi kurban sambian nih kan, koran eka cintai Allah ketika rajin ibadah.
Terakhir nikah lebih semenit ampun, nireng mangken dek budi usahakan 1 hari muka Quran. Mun tak bisa macah ngabes bae. Mun tak bisa ngabes teku, karena orang neku ni boleh pahala ni. Ya mun tak bisa sedia Quran. Saya nang combon bu ibu sabab Quran ni ada sajadah, beri agak meja, jadi mari asolat ku. Cak bitabitan 2 menit ba, cak agak aja nak kuliah serius ni. Makin ni ka, beda orang selama sebulan tak neku Quran sekali. Abu diri keng cik, abu cik jauh dari Allah. Mon tak nyeting sekali. Beda saya bak napa di iko cak bak tak pati bener nah. Bilem bian ngaji Quran, bila pak mate jan. Jadi mari ada orang mate tak temui Quran sekali.